Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatoni. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan energi surya. Berbicara tentang pemanfaatan energi surya, tentunya kita harus tahu apa dasar dari energi surya tersebut. Tentunya energi surya tersebut berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, selanjutnya, sebelum menyampaikan pemanfaatan energi surya, saya akan menjelaskan tentang apa itu PLTS sendiri, bagaimana cara kerja PLTS tersebut, dan jenis-jenis apa saja yang terdapat di sel suryanya. Yang pertama, pengertian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Jadi PLTS ini memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk dikonversikan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fotovoltaik dan secara pemusatan energi surya. Dengan cara fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga surya tipe fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan energi listrik. Jadi solar cell itu terdapat tiga bagian, lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Lapisan atas disebut lapisan P, lapisan bawah disebut lapisan N. Di lapisan P terdapat elektron. Jadi ketika solar cell tersebut terkena sinar matahari, energi panas tersebut mengakibatkan elektron tersebut terlepas. Jadi proton yang terdapat di lapisan P tersebut, proton itu partikel yang bermuatan positif menuju ke bagian bawah atau lapisan N. Proses perpindahan proton dari lapisan P ke lapisan N tersebut dinamakan efek fotoelektrik, dan perpindahan arus proton itu adalah arus listrik. Selanjutnya, jadi sistem fotovoltaik itu sebenarnya sistem dengan secara langsung dengan menggunakan sel surya untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Yang kedua itu pemusatan energi surya. Sistem ini sebenarnya sistem secara tidak langsung, karena sistem ini terdiri dari lensa atau cermin yang digunakan untuk memfokuskan cahaya pada satu titik yang disebut dia dikonsentrasikan panasnya itu sehingga cahayanya itu terkonsentrasi pada menara surya, yang nantinya energi panas itu digunakan untuk menggerakkan generator atau turbin uap konvensional sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Ini gambar dari pemusatan energi surya sistemnya. Nah, di sini cermin-cerminnya digunakan untuk memfokuskan satu titik cahaya ke menara surya, yang nantinya menara surya ini energi panasnya akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin uap konvensional, yang nantinya turbin itu akan diproses kembali sehingga menjadikan energi listrik. Ini sistem fotovoltaik, dia secara langsung. Di mana PLTS tersebut bisa dipasang? Tentunya di negara kita ini, negara dengan iklim tropis, di mana matahari selalu menyinari sepanjang tahun. Tercatat, Indonesia sepanjang tahun itu memiliki radiasi sinar matahari harian rata-rata 4,8 kWh
per meter kuadrat. Jadi, potensi dari Indonesia untuk menggunakan PLTS ini semaksimal mungkin sangatlah besar. Karena negara kita negara khatulistiwa di mana iklimnya tersebut kebanyakan iklim tropis. Bukan kebanyakan, tapi memang Indonesia ini beriklim tropis. Jadi, panas matahari tersebut, terutama di daerah khatulistiwa seperti Kalimantan, Padang, itu panas matahari bisa mencapai titik maksimalnya. Karena semakin dekat dengan garis khatulistiwa, maka daerah tersebut sebetulnya semakin panas. Selanjutnya cara kerja PLTS. Nah, ini. Jadi, pembangkit listrik tenaga surya itu, ini saya jelaskan secara umumnya. Jadi, terdapat solar cell dan selanjutnya ada SCC atau Solar Charge Controller, ada inverter, ada stop kontak, lampu, dan alat elektronik lainnya. Solar cell ini digunakan untuk menyerap energi panas dari matahari yang nantinya akan menyebabkan efek fotovoltaik yang akan menjadi arus listrik. Jadi, Solar Charge Controller ini berfungsi untuk mengecas baterai. Jadi, energi yang untuk mengecas baterai ini didapatkan dari energi arus listrik yang dihasilkan oleh solar cell. Nah, dari baterai akan diubahkan solar cell ini menghasilkan energi listrik DC. Energi listrik DC dari baterai ini nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik AC oleh inverter, sehingga akan bisa digunakan untuk menghidupkan lampu dan alat elektronik lainnya yang berada di rumah yang pada umumnya arus listriknya itu AC. Ini sebenarnya cara kerja PLTS untuk rumah dengan sistem on-grid karena terdapat baterai. Nah, nantinya akan saya jelaskan apa itu sistem on-grid. Selanjutnya ada jenis-jenis sel surya. Yang pertama itu monokristalin silikon. Jenis ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan karena kelebihan yang dimilikinya. Sel surya ini terbuat dari silikon yang diiris tipis-tipis dengan menggunakan mesin. Kelebihannya ini karena yang pertama, dia paling banyak digunakan sehingga sudah terbukti efisiensinya untuk menghasilkan energi listrik. Kekurangannya hanyalah dia ketika cuaca mendung, maka penyimpanan untuk energi surya itu tidak optimal. Jadi, dia hanya bekerja optimal ketika cahaya matahari itu sedang berada pada puncaknya atau menyinari solar cell tersebut ini secara langsung, tidak terhalang oleh bayangan, cuaca mendung, atau yang lain-lain. Ini tipe monokristalin silikon. Mono itu kan artinya satu. Nah, inilah dia. Yang kedua itu polikristalin silikon. Panel surya ini terbuat dari batang silikon yang kemudian dicairkan. Panel ini memiliki kelebihan dari segi susunan yang lebih rapi dan lebih rapat. Cirinya, solar panel ini memiliki penampilan yang unik karena terkesan seperti ada retakan-retakan di dalam sel surya yang dimilikinya. Sebenarnya, polikristalin silikon ini hampir mirip dengan monokristalin silikon. Kekurangannya sama, dia tidak bisa maksimal ketika cahaya matahari itu terkena bayangan atau ketika cuaca mendung. Hanya saja kelebihannya saya belum tahu kelebihan dari polikristalin silikon ini. Yang pastinya
Polikristalin silikon ini tidak banyak digunakan seperti dengannya monokristalin silikon tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada thin film solar cell. Ini merupakan sebuah teknologi panel solar yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis yang kemudian dipasangkan pada sebuah lapisan dasar. Secara fisik, solar panel ini merupakan film solar cell yang memiliki dua lapisan. Ini tipe solar cell yang di Indonesia sangat jarang ditemukan. Jadi sangat mungkin untuk Indonesia karena mungkin harganya lebih mahal. Jadi industri-industri itu lebih memilih dengan menggunakan monokristalin dan polikristalin. Selanjutnya ada pemanfaatan PLTS. Di sini kita ketahui ada pemanfaatan PLTS untuk atap rumah, terus mobil tenaga surya, power bank yang digunakan untuk mengecas HP dengan tenaga surya, terus lampu jalan tenaga surya. Saya jelaskan sedikit untuk pemanfaatan PLTS atap. Jadi, PLTS atap ini sebenarnya sudah banyak digunakan di Indonesia. Hanya saja, PLTS ini sistemnya terdapat tiga cara. Jadi ada on-grid, ada off-grid, ada hybrid. Apa itu sistem on-grid pada PLTS rumah atap? Jadi, yang membedakannya itu dari on-grid dan off-grid. On-grid dia tidak menggunakan baterai. Jadi, ketika solar cell itu terkena sinar matahari, maka energi listriknya itu akan diubah oleh inverter menjadi energi listrik AC. Jadi, dia langsung ke kWh meternya PLN. Jadi, kita bisa menggunakan energi listrik itu untuk mengurangi tagihan biaya listrik kita sendiri, dan kita juga bisa mengekspor ke PLN. Jadi kita bisa jual energi listrik yang kita hasilkan dari tenaga surya itu ke PLN. Tentunya PLN juga menyediakan KWH Exim atau KWH ekspor impor. Perbedaannya dengan sistem off-grid, off-grid itu dia memakai baterai. Jadi ketika solar cell itu terkena sinar matahari, energi listriknya kan berupa energi listrik DC. Nah, solar charge controller itu digunakan untuk mengisi baterai. Jadi ketika PLTS itu tidak digunakan, maka solar charge controller akan menggunakan energi listrik yang didapat dari solar cell untuk mengecas baterai. Yang nantinya ketika hendak digunakan, baterai itu yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dapat digunakan. Kelebihan dari off-grid ini dia bisa digunakan ketika pemadaman listrik PLN. Jadi ketika PLN memadamkan listrik, kita masih bisa menggunakan alat elektronik lainnya dengan pemanfaatan PLTS. Kebalikannya, sistem on-grid tentu tidak bisa. Jadi sistem on-grid ini hanya bisa digunakan ketika ada arus listrik dari PLN juga. Nah, selanjutnya ada sistem hybrid. Hybrid itu dia penggabungan dari sistem on-grid dan off-grid. Jadi kita bisa mengekspor energi listrik ke PLN, kita juga bisa menyimpannya dengan menggunakan baterai. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai yang kita mau, bahkan ketika terjadi pemadaman sekalipun. Selanjutnya ini ada mobil listrik tenaga surya. Cara kerja mobil listrik tenaga surya ini sangat sederhana. Jadi solar cell itu digunakan untuk menyimpan panas. Nah, nantinya energi itu akan akan dialirkan ke aki oleh baterai controller. Jadi
kita tidak pakai solar charge controller, kita pakai baterai controller. Jadi energi itu akan dialirkan oleh baterai controller ke aki. Nah, nanti aki itu akan dialirkan ke inverter untuk mengubah energi listriknya. Terdapat kan ada motor listrik AC, nanti ada motor listrik DC. Tergantung mobil itu menggunakan motor listrik apa. Nah, nantinya energi tersebut akan digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang nantinya dapat membuat mobil tersebut berjalan. Selanjutnya ada power bank listrik tenaga surya. Nah, ini simple ya, power bank. Jadi ketika kita hendak traveling, ketika kita membutuhkan daya untuk mengecas handphone, kita tidak perlu susah-susah lagi mencari colokan atau namanya stop kontak. Jadi energi surya itu bisa dimanfaatkan untuk mengecas handphone kita dengan menggunakan sel surya yang sangat mini ini. Prinsip kerjanya itu sama. Sel surya ini akan menyerap energi panas, kemudian solar charge controller itu akan digunakan untuk mengisi baterai yang terdapat pada power bank ini. Yang nantinya ketika baterainya penuh, ketika kita hendak gunakan, maka baterai tersebut akan mengalirkan energi listriknya ke handphone kita. Nah, yang selanjutnya ini ada lampu jalan. Lampu jalan juga sebenarnya hampir sama, prinsip kerjanya sangat sederhana. Kita hanya memerlukan satu solar cell saja untuk menghidupkan sebuah lampu jalan pada malam hari. Jadi ketika solar cell tersebut menyerap energi panas semaksimal mungkin pada siang hari, maka solar charge controller ini akan mengecas baterai sampai titik penuh. Jadi solar charge controller ini mengatur tingkat untuk baterai tersebut kapan bisa digunakan. Nah, nantinya dari baterai tersebut ketika kita hendak menyalakan lampu pada malam hari, lampu jalan, maka energi listrik dari baterai itu akan membuat lampu jalan hidup, sehingga kita lebih meminimalisir energi dari PLN. Kita lebih menghemat, kita lebih menggunakan energi terbarukan. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan. Apabila ada salah kata atau salah referensi, baik penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.